sengaja, ia pun bertemu dengan Jiwon yang sedang mencari akar tanaman di hutan untuk membuat rampak cantik di sebuah hutan yang cukup berbahaya. Jiwon mengira wanita itu adalah dayang yang tersesat dilihat dari pakaian yang digunakan. Ia lalu mengajak Pangeran Dami untuk segera pergi karena para pasukan kerajaan tengah berlatih berburu. Pangeran awalnya menolak, tapi karena takut penyamarannya diketahui sang paman, ia berlari menghindari pasukan bersama Jiwon. Sampai di ujung jurang, mereka nekat menceburkan diri ke dalam sungai. Untuk kedua kalinya, Pangeran Dami menyelamatkan nyawa Jiwon. Jiwon tersadar di sebuah tepi sungai, sementara pangeran belum berani menemui ayahnya dengan pakaian yang basah kuyup. Saat itu, ada seseorang yang menyerang pangeran. Beruntungnya, sepupu pangeran yang bernama Hyun datang menyelamatkannya. Pangeran berganti pakaian yang dibawa pelayan Dokbong. Pengawal Yeon berusaha mengejar sosok misterius itu lalu membawa jasadnya ke hadapan putra mahkota. Mereka belum bisa mengungkap siapa dalang di balik penyerangan Pangeran Dami. Namun, para menteri mengira mereka adalah pemberontak yang tak menyukai penasehat dan ingin menghabisi nyawa cucunya itu. Atas kejadian tersebut, pasukan kembali ke istana. Setelah kepergian Tuan Putri, rupanya putra mahkota telah memiliki istri dan seorang putra laki-laki. Terlihat Permaisuri tak begitu menyukai menantunya itu. Begitu juga dengan Pangeran Dami bersikap dingin kepada ibu dan saudara tirinya, yaitu Pangeran Jaehyun. Di lain tempat, Jiwon berhasil membawa ramuan yang diminta Soun, sehingga bisa membawa temannya Yongji pulang bersamanya. Malam harinya, ia mendapat jadwal untuk memberikan pengobatan dayang istana. Kesempatan itu ia manfaatkan untuk mencari tahu siapa wanita yang ditemuinya di hutan. Namun, tak ada satupun dayang yang mengenali ciri-ciri wanita yang disebut Jiwon. Jiwon ternyata bisa dengan mudahnya masuk ke istana karena dibantu oleh seorang teman yang juga prajurit istana. Saat akan pulang, Jiwon terlihat oleh pangeran yang sedang memanah. Melihat adanya orang asing, pangeran menguntit Jiwon hingga ke sebuah pondok. Pangeran heran mengapa pria itu mengetahui pintu rahasia miliknya dulu sewaktu menjadi dayang. Jiwon lalu pergi meninggalkan istana dengan luka gores di pipinya. Setibanya di rumah, Jiwon didatangi ayahnya yang ingin mengajaknya pulang. Diketahui sepulang Jiwon berguru di Ming, ia belum kembali ke rumah, malah memilih untuk tinggal di sebuah tempat terpencil sebagai tabib. Rupanya hal itu Jiwon lakukan karena ia masih membenci sang ayah dan belum dapat memaafkan perbuatan kejinya beberapa tahun lalu. Padahal ayah Jiwon ingin anaknya mempunyai karir yang bagus di istana. Tapi Jiwon bertekad untuk menjadi dirinya sendiri dan menyuruh ayahnya pulang. Pangeran Dami dan Dokbong berkunjung ke tempat pengobatan Jiwon untuk memastikan identitas Jiwon. Apakah pria itu adalah anak dari inspektur istana? Namun sayangnya Jiwon tak ada di tempat. Ia ditemui oleh asistennya yang bernama Jilgem. Mengira Dokbong pria kaya raya, Jilgem memberitahu jika Jiwon sebenarnya berada di suatu tempat hiburan untuk minum arak. Pangeran menyelinap masuk tempat itu. Namun tak sengaja, ia mendengar percakapan antara paman dan guru kerajaan. Sang paman membicarakan hal buruk tentang pangeran, sehingga menimbulkan salah paham di antara pengawal istana. Paman memukuli pria itu tanpa ampun dan membuat kericuhan. Mengetahui hal itu, Jiwon menyelamatkan pangeran dan bersembunyi di suatu tempat. Pada saat itulah Jiwon merasa pernah melihat pangeran sebelumnya. Tapi pangeran membantahnya lalu meninggalkan Jiwon menemui sang paman untuk memberi peringatan kepadanya. Sebelum beranjak pergi, pangeran meminta Jiwon untuk tak muncul di hadapannya. Dikarenakan Jiwon sudah mulai curiga tentang identitas pangeran yang seorang wanita. Terlebih, Jiwon adalah putra dari Inspektur Sekjo. Di lain tempat, penasehat meminta Inspektur Sekjo untuk menjadikan Jiwon sebagai guru pangeran. Karena Jiwon memiliki kemampuan akupuntur yang hebat dan pernah menyelamatkan nyawa seorang menteri di kerajaan Ming. Dikabarkan utusan kerajaan Ming akan datang. Jiwon dianggap akan memberikan kekuatan dan dukungan penuh kepada pangeran.
Jiwon berada di tempat seorang wanita bernama Soun untuk menerima upahnya karena berhasil menyembuhkan penyakit kulitnya. Ketampanan Jiwon berhasil memikat wanita itu. Setibanya di rumah, Jiwon mendapatkan beberapa orang berbaju hitam mengobrak-abrik tempat prakteknya, serta melukai asistennya Jilgem dan Yongji. Mereka bertiga lalu dibawa menuju ke suatu tempat, di mana ternyata orang-orang tersebut adalah suruhan inspektur istana. Jiwon yang awalnya menolak permintaan ayahnya untuk bergabung ke istana akhirnya bersedia menjadi guru pangeran agar kedua asisten Jiwon bisa selamat. Di istana, pangeran yang sedang menulis bersama pangeran Hyun melanjutkan kelas belajarnya dengan guru yang baru. Pangeran sangat bersemangat mengetahui bahwa gurunya saat ini adalah seorang yang masih muda yang merupakan pilihan dari sang kakek. Benar saja, guru itu adalah Jiwon.